Wah, geger di markas FIFA. Erick Thohir dan Sintayong terekam sedang bersama. Indonesia siap jadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia, memicu spekulasi besar. Benarkah Indonesia sedang menyusun langkah gila? Erick Thohir dan Sintayong tertangkap kamera bersatu kembali. Mengejutkan. Pep Guardiola sebut Indonesia pantas main di Piala Dunia, tapi ada syarat. Mengejutkan. Pep Guardiola akhirnya buka suara soal peluang Indonesia di Piala Dunia. Dalam pernyataan tak terduga, ia menyebut Indonesia layak tampil. Asal satu sosok kembali memimpin. Siapa sangka pelatih kelas dunia itu menjagokan Sintayong. Super gila hingga top Marco top. Klub raksasa Liga Inggris Aston Villa ikut kepincut Jay Itzes. Siapa sangka? Nama Jay Itzes kembali jadi sorotan, tapi kali ini dari tanah Inggris. Aston Villa salah satu klub elite Premier League. Kabarnya ikut memburu tanda tangannya. Apa yang bikin pemain timnas Indonesia ini jadi rebutan? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah, geger di markas FIFA. Erick Thohir dan Sintayong terekam sedang bersama. Indonesia siap jadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia, memicu spekulasi besar. Benarkah Indonesia sedang menyusun langkah gila? Erick Thohir dan Sintayong tertangkap kamera bersatu kembali. Rumor pun berhembus kencang, Indonesia disebut mengajukan diri jadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia ronde keempat. Apa benar sepak bola tanah air bakal mencetak sejarah besar? Sebuah kabar mengejutkan datang dari markas besar FIFA di Zurich, Swiss. Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir dikabarkan melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden FIFA Gianni Infantino dalam sebuah agenda yang terbilang mendesak. Yang membuat publik semakin penasaran, Erick tidak sendiri. Ia terlihat didampingi oleh mantan pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Sumber internal menyebutkan kunjungan ini berkaitan langsung dengan pembahasan kemungkinan perubahan lokasi penyelenggaraan babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, Arab Saudi dan Qatar dijadwalkan menjadi tuan rumah beberapa pertandingan penting di ronde ini. Namun, situasi keamanan yang memburuk di kawasan Timur Tengah dikabarkan memaksa FIFA untuk mempertimbangkan opsi lain. Salah satu opsi itu adalah Indonesia. Kehadiran Erick dan Shin di markas FIFA pun memicu spekulasi besar. Benarkah Indonesia siap mengambil alih status tuan rumah dari dua negara besar di kawasan Teluk itu? Situasi geopolitik di Timur Tengah belakangan ini menjadi perhatian internasional. Ketegangan regional termasuk potensi konflik militer terbuka menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan pemain, ofisial, dan penonton jika pertandingan tetap digelar di sana. FIFA sebagai badan tertinggi sepak bola dunia dikabarkan tengah mencari alternatif yang lebih aman dan stabil secara politik. Di tengah kekhawatiran tersebut, Indonesia muncul sebagai kandidat yang menjanjikan. Negara ini dinilai memiliki semua elemen penting, infrastruktur stadion bertaraf internasional, keamanan nasional yang terjaga, dukungan penuh dari pemerintah, serta fanbase yang luar biasa antusias. Kombinasi ini membuat Indonesia bukan hanya pantas untuk dilirik, tapi juga berpotensi besar menjadi tuan rumah ideal. Ini bukan hanya tentang sepak bola, ini tentang posisi Indonesia di mata dunia, kata Erick Thohir singkat kepada awak media sebelum bertolak ke Swiss. Meski tidak merinci tujuannya secara gamblang, pernyataan Erick menegaskan adanya agenda besar yang sedang diperjuangkan. Yang menarik, nama Sintayong kembali mencuat setelah sebelumnya menyatakan tidak memperpanjang kontrak sebagai pelatih timnas. Kemunculannya di Zurich menimbulkan banyak pertanyaan, apakah ini pertanda bahwa Shin
akan kembali terlibat dalam proyek besar sepak bola nasional, atau sekadar pendamping yang membantu menjembatani komunikasi Indonesia dengan pihak FIFA. Meski belum ada konfirmasi resmi dari FIFA, sejumlah analis meyakini bahwa Erick Thohir sedang menjalankan misi diplomatik yang krusial. Terlebih, hubungan pribadi yang cukup erat antara Erick dan Gianni Infantino bisa menjadi kekuatan tersendiri dalam lobi tingkat tinggi ini. Dari sisi teknis, Indonesia sudah terbukti siap. Stadion utama Gelora Bung Karno, Jakarta International Stadium, dan beberapa stadion lainnya telah memenuhi standar internasional. Setelah pengalaman menyelenggarakan Piala Asia U23 dan berbagai event FIFA sebelumnya, kepercayaan dunia terhadap kapasitas Indonesia pun meningkat. Atmosfer pertandingan yang selalu penuh semangat dari supporter Indonesia juga menjadi nilai tambah besar. FIFA tentu mempertimbangkan daya tarik kompetisi dari sisi penonton dan atmosfer stadion. Dalam hal ini, Indonesia memiliki salah satu basis supporter paling loyal dan fanatik di Asia. Dukungan dari pemerintah juga tak kalah penting. Presiden Prabowo secara terbuka menyatakan bahwa Indonesia siap menjadi tuan rumah berbagai event olahraga internasional. Komitmen pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan FIFA. Namun, jalan menuju pengesahan resmi tentu tidak mudah. Ada proses evaluasi teknis dan diplomasi yang harus dilalui. Namun, langkah awal yang dilakukan Erick Thohir dan Sintayong di Zurich bisa menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak ingin hanya menjadi peserta, tetapi juga penggerak dalam sepak bola dunia. Sampai berita ini diturunkan, FIFA belum memberikan pernyataan resmi terkait kemungkinan perubahan tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun pertemuan mendadak di Zurich ini jelas tidak bisa diabaikan. Publik Indonesia pun kini menanti kabar baik yang bisa mengubah peta sepak bola Asia dan membuka peluang besar bagi tim Garuda untuk melangkah lebih jauh. Apakah langkah strategis ini akan membuahkan hasil? Ataukah hanya sekadar manuver diplomasi yang berakhir sebagai wacana? Satu hal yang pasti, Indonesia sedang diperhitungkan, dan dunia sedang memperhatikan. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. Mengejutkan, Pep Guardiola sebut Indonesia pantas main di Piala Dunia, tapi ada syarat mengejutkan. Pep Guardiola akhirnya buka suara soal peluang Indonesia di Piala Dunia. Dalam pernyataan tak terduga, ia menyebut Indonesia layak tampil. Asal satu sosok kembali memimpin. Siapa sangka pelatih kelas dunia itu menjagokan Sintayong. Pelatih top dunia Pep Guardiola kembali membuat publik sepak bola heboh. Dalam wawancara eksklusif bersama media olahraga Eropa, juru taktik Manchester City itu menyatakan bahwa timnas Indonesia sangat layak tampil di Piala Dunia 2026. Dengan satu syarat penting, Sintayong kembali melatih skuad Garuda. Pernyataan Guardiola itu langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Pasalnya, sosok sekelas Guardiola yang dikenal sangat selektif dalam berkomentar soal negara lain, jarang menyebut secara spesifik tim-tim di luar Eropa. Tapi kali ini, ia menyebut Indonesia dengan nada penuh keyakinan. Saya mengikuti progres sepak bola Asia dan saya benar-benar terkesan dengan perkembangan yang ditunjukkan oleh Indonesia, khususnya saat mereka masih dilatih Sintayong.
Jika dia kembali dan dengan skuad yang mereka punya sekarang, saya rasa mereka punya peluang sangat realistis untuk lolos ke Piala Dunia, ujar Guardiola dalam wawancara tersebut. Kekompakan pemain muda jadi kunci menurut Guardiola. Keunggulan utama Indonesia bukan hanya terletak pada peningkatan teknis permainan, melainkan pada kekompakan para pemain mudanya. Ia menilai tim nasional Indonesia saat ini memiliki hubungan emosional yang sangat kuat, terutama karena sebagian besar pemain tumbuh bersama sejak usia muda di bawah bimbingan Shin Tae-yong. Yang saya lihat di tim Indonesia bukan sekadar pemain bagus. Mereka bermain sebagai satu kesatuan seperti keluarga. Koneksi antar pemain muda mereka luar biasa. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibentuk dalam waktu singkat. Itu buah dari kerja jangka panjang yang dimulai Shin Tae-yong beberapa tahun lalu, ucap Guardiola. Pelatih asal Spanyol itu juga menilai bahwa konsistensi dan kesinambungan proyek adalah kunci utama untuk menjaga momentum positif. Ia percaya bahwa Indonesia akan kehilangan arah jika tidak melanjutkan proyek besar yang sudah dibangun bersama pelatih asal Korea Selatan tersebut. Shin Tae-yong dan kebangkitan Garuda. Shin Tae-yong menjadi salah satu pelatih yang sangat dicintai publik Indonesia. Selama 4 tahun masa kepelatihannya, ia berhasil merombak fondasi sepak bola nasional. Timnas Indonesia tak hanya menunjukkan hasil positif, tetapi juga mulai menampilkan gaya permainan yang modern dan terorganisir. Di bawah komandonya, para pemain muda seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Struijk, hingga Ivar Jenner berhasil berkembang pesat. Mereka menjadi bagian dari tim yang berhasil menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil. Guardiola secara khusus menyebut nama Marcelino dan Rafael Struijk sebagai dua pemain muda yang memiliki prospek bermain di Eropa, bahkan di klub-klub papan atas jika dibina dengan baik. Saya lihat mereka punya visi bermain, punya nyali, dan chemistry antar pemain yang solid. Tim seperti ini tak bisa dibentuk dari awal lagi. Pertahankan yang sudah ada, jangan mulai dari nol, katanya. Respons publik dan dorongan untuk PSSI. Pernyataan Guardiola memicu reaksi luas di tanah air. Di media sosial, tagar hashtag Guardiola dukung Sti dan hashtag Sti kembali langsung menjadi trending. Banyak netizen mendesak PSSI agar mempertimbangkan kembali posisi Shin Tae-yong untuk kembali membesut timnas Indonesia di fase krusial menuju Piala Dunia. Hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari PSSI terkait komentar Guardiola tersebut. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut bahwa pihaknya masih menilai sejumlah kandidat pelatih untuk fase lanjutan kualifikasi. Namun dengan dukungan dari tokoh sebesar Pep, tekanan terhadap federasi dipastikan meningkat. Momentum emas Indonesia menuju Piala Dunia. Timnas Indonesia saat ini tengah berada di fase penentuan. Mereka berhasil lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia dan akan menghadapi lawan-lawan berat seperti Jepang, Iran, dan Korea Selatan. Persiapan matang, stabilitas tim, dan kepemimpinan pelatih yang tepat akan sangat menentukan nasib Indonesia di ajang ini. Pep Guardiola menilai bahwa Indonesia berada di titik krusial dalam sejarah sepak bolanya. Menurutnya, tak banyak negara yang mampu menciptakan generasi emas dan membangun koneksi tim sekuat yang dimiliki Garuda saat ini. Dan akan sangat disayangkan bila semuanya dibubarkan karena pergantian pelatih. Piala Dunia adalah soal kerja kolektif dan semangat. Jika Indonesia mempertahankan tim ini, mempertahankan Shin Tae-yong, saya tidak akan terkejut jika mereka membuat sejarah besar, tegas Guardiola. Dunia mulai melihat ke arah Asia Tenggara. Pernyataan Guardiola seolah menegaskan bahwa dunia mulai menoleh ke Asia Tenggara, terutama Indonesia, sebagai kekuatan baru sepak bola. Dengan dukungan penuh dari publik, talenta muda yang terus berkembang, serta semangat nasional yang menggebu, timnas Indonesia bukan lagi tim penggembira di Asia.
Kini yang dibutuhkan hanyalah keberanian mengambil keputusan besar dan tepat. Jika federasi berani mempercayakan kembali proyek jangka panjang kepada Sintayong, bukan tidak mungkin lagu Indonesia Raya akan berkumandang di panggung Piala Dunia. Dan ketika pelatih sekelas Pep Guardiola saja percaya, siapa yang bisa meragukannya? Meskipun ini hanya berita wacana, semoga jadi seperti harapan kami dan sebagian besar pendukung timnas Indonesia seluruh dunia. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion. Super gila hingga top Marco Top. Klub raksasa Liga Inggris Aston Villa ikut kepincut Jay Itzes, siapa sangka? Nama Jay Itzes kembali jadi sorotan, tapi kali ini dari tanah Inggris. Aston Villa, salah satu klub elite Premier League, kabarnya ikut memburu tanda tangannya. Apa yang bikin pemain timnas Indonesia ini jadi rebutan? Back Venezia FC, Jay Itzes menjadi salah satu pemain yang dikaitkan dengan banyak klub di bursa transfer musim panas 2025. Menariknya, tak hanya klub-klub Liga Italia saja yang tertarik dengan kapten timnas Indonesia tersebut. Dikabarkan ada klub raksasa Liga Inggris yang juga ikutan kepincut dengan Jay Itzes. Menurut laporan dari Transfer Feed, klub raksasa Liga Inggris yang tertarik dengan Jay Itzes adalah Aston Villa. Klub berjuluk The Villains itu pun dinilai sangat sanggup untuk merekrut Jay. 1. Aston Villa ingin boyong Jay Itzes. Aston Villa merupakan salah satu klub Liga Inggris yang bermain di kasta teratas kompetisi tersebut. Aston Villa jelas bukanlah klub kacangan di tanah Inggris. Apalagi ketika Unai Emery hadir pada musim 2022. Pelatih asal Spanyol itu sukses menyulap The Villains tampil kompetitif dengan membawa tampil ke Liga Champions 2024 hingga 2025. Pada Liga Inggris 2024 hingga 2025, Villa finish di urutan ke-6. Hal itu membuat Villa akan bersaing di Liga Eropa musim depan. Jadi jika Jay Itzes benar-benar bergabung dengan Aston Villa, maka ia bakal merasa kasta kedua kompetisi antar klub Eropa tersebut. Villa pun sepertinya tak mengalami kendala dalam hal dana untuk merekrut Jay Itzes yang masih terikat kontrak dengan Venezia hingga 2027. Dengan kondisi Ilagunari yang akan bermain di Serie B pada musim depan, maka Jay bisa saja menerima pinangan Villa. Dapat bermain di Liga 1 Inggris jelas merupakan kesempatan yang wajib diraih back timnas Indonesia tersebut. Aston Villa menunjukkan ketertarikan terhadap Jay Itzes setelah Venezia terdegradasi dari divisi teratas, bunyi laporan Transfer Feed dikutip Selasa dalam kurung 1 Juli 2025. 2. Kans terbesar gabung Italia. Meski begitu, Jay Itzes kemungkinan tetap akan di Liga Italia. Sebab banyak klub-klub besar Serie A yang sudah jelas memberikan ketertarikan dengan bek berusia 25 tahun tersebut. Dengan tetap di Liga Italia, Jay tak perlu beradaptasi lagi. Gaya bermain di Serie A juga akan membantu Jay mengasah kemampuan bertahan ala sepak bola Italia. Selain Aston Villa, klub-klub lain seperti Genoa, Udinese, dan Fiorentina juga telah menyatakan minat dan menghubungi pihak Venezia terkait ketersediaan bek asal Belanda tersebut. Lanjut laporan dari Transfer Feed. Change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down,
They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance. Persib gigit jari. Bek timnas Indonesia Shaina Patinama resmi pilih klub lain. Spekulasi soal masa depan Shaina Patinama akhirnya menemukan titik terang. Bek kiri naturalisasi tersebut dipastikan tidak akan bergabung dengan Persib Bandung untuk menghadapi Liga 1 musim 2025/2026. Kabar ini disampaikan langsung oleh gelandang sekaligus kapten Persib Bandung, Mark Klok. Klok yang juga merupakan teman dekat Shaina mengungkapkan bahwa pemain berusia 26 tahun itu sudah menandatangani kontrak dengan klub barunya. Sayangnya bukan Persib yang menjadi destinasi selanjutnya bagi ex-pemain KAS Open itu. Iya, kami memang satu agensi status pro sport, ujar Klok. Saya sudah tahu dia akan kemana. Dia sudah tanda tangan kontrak, tapi bukan ke Persib. Dipastikan bukan Persib, tegas pemain naturalisasi asal Belanda itu. Pernyataan Klok ini menjadi jawaban atas rumor yang selama ini berhembus kencang di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Sejak memutuskan tidak memperpanjang kontraknya bersama KAS Open, nama Shaina kerap dikaitkan dengan Maung Bandung. Persib sendiri tengah membutuhkan sosok bek kiri baru usai kepergian Edo Febriansyah ke rival satu kompetisi, yakni Dewa United. Dengan statusnya sebagai pemain timnas Indonesia dan memiliki pengalaman Eropa, Shaina dianggap sebagai sosok ideal untuk memperkuat lini belakang tim asuhan Bojan Hodak. Namun, harapan tersebut kini harus sirna. Saat ditanya soal klub baru Shaina, Klok memilih bungkam. Ia bahkan sempat melontarkan candaan ketika awak media mendesaknya untuk memberi bocoran. "Berani bayar berapa, saya kasih bocoran?" ucap Klok sambil tertawa. Meski demikian, Klok memastikan bahwa keputusan Shaina sudah final. Bek kiri kelahiran Belanda itu telah resmi menekan kontrak dan hanya tinggal menunggu pengumuman resmi dari klub barunya. Shaina Patinama memang jadi salah satu pemain yang cukup menarik minat sejumlah klub Liga 1 setelah melepas statusnya sebagai pemain KAS Open. Minimnya jam bermain di Belgia membuatnya ingin mencari tantangan baru, termasuk kemungkinan untuk bermain lebih dekat dengan Indonesia. Di level internasional, Shaina sudah mencatatkan sejumlah penampilan bersama timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Keberadaannya di skuad Garuda membuat reputasinya cukup tinggi di mata klub-klub Liga 1. Meski gagal mendapatkan jasa Shaina, Persib dipastikan masih akan terus berburu pemain baru untuk memperkuat komposisi skuad musim ini. Sejumlah nama lokal dikabarkan sedang dalam radar manajemen klub. Sementara itu, para bobotoh kini harus mengalihkan ekspektasi mereka ke nama lain untuk mengisi pos bek kiri. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Liverpool ngebut lagi di bursa transfer. Incar Mark Guehi setelah gelontorkan Rp4 triliun. Ambisi Liverpool di bursa transfer musim panas 2025 makin membara. Setelah sukses mengamankan sejumlah pemain bintang dengan total pengeluaran hampir 200 juta atau sekitar Rp4 triliun. Kini The Reds tengah membidik bek tengah Crystal Palace, Mark Guehi, sebagai amunisi baru untuk lini pertahanan.
Bek berusia 24 tahun ini tengah jadi incaran klub-klub besar Premier League lainnya, terutama setelah menolak perpanjangan kontrak di Selhurst Park yang hanya tersisa 1 tahun lagi. Namun kabar terbaru menyebut Liverpool berada di posisi terdepan dalam perburuan Guehi dengan pembicaraan intensif yang diprediksi berlangsung dalam 24 jam ke depan. Meski begitu, jalan Liverpool tak sepenuhnya mulus. Crystal Palace memasang harga sekitar 70 juta, angka yang cukup tinggi meski kontrak Guehi akan segera habis. Namun Palace diyakini siap melakukan negosiasi mengingat situasi kontrak pemain. Menurut kamu, apakah Mark Guehi pilihan tepat bagi Liverpool untuk memperkuat pertahanan? Apakah harga yang diminta Crystal Palace sepadan? Atau kamu punya prediksi transfer menarik lainnya untuk The Reds? Yuk, diskusi bareng di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. Arsenal siap telikung Liverpool dan Chelsea berebut striker Rp1 triliun. Setelah gagal mendapatkan Victor Gyökeres, Arsenal tak mau menyerah begitu saja. Mereka mulai mengalihkan perhatian ke target baru yang sama-sama menjanjikan sebagai pengganti Hugo Ekitike, penyerang berbakat dari Eintracht Frankfurt. Tapi seperti halnya pengejaran Arsenal pada Gyökeres dan Šeško, perburuan Ekitike juga dipenuhi tantangan besar. Striker asal Prancis berusia 23 tahun ini tak hanya menarik perhatian The Gunners, tapi juga dibidik oleh dua raksasa Premier League lain, Liverpool dan Chelsea. Harga yang diminta oleh Frankfurt pun fantastis, mencapai 100 juta atau sekitar 1,8 triliun rupiah. Direktur olahraga Eintracht, Markus Krösche, menegaskan jika harganya tidak tepat, maka dia akan bertahan bersama kami. Kita tidak harus menjual Hugo. Hugo adalah pemain luar biasa yang memainkan peran utama dalam kualifikasi kami ke Liga Champions. Artinya Eintracht sangat menghargai Ekitike dan belum tergesa-gesa melepasnya, apalagi dengan tawaran yang belum sesuai nilai pemain mereka. Menurut kamu, apakah Arsenal berani mengeluarkan dana sebesar itu untuk Ekitike? Atau sebaiknya mereka mencari opsi lain? Dan bagaimana peluang Liverpool serta Chelsea dalam perburuan striker mahal ini? Yuk, share pendapatmu di kolom komentar. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Joao Pedro jalani tes medis, siap gabung Chelsea di Piala Dunia antar klub. Kabar hangat datang dari Chelsea. Pemain muda berbakat dari Brighton, Joao Pedro, dikabarkan selangkah lagi bergabung dengan The Blues setelah menjalani tes medis di Brasil, kampung halamannya.
Menurut jurnalis terkenal Fabrizio Romano, Joao Pedro menjalani tes medis di Brasil, setelah itu akan pergi ke Piala Dunia antar klub. Chelsea tampaknya sangat serius mengamankan tanda tangan Joao Pedro dengan kontrak jangka panjang selama 7 tahun hingga 2032. Menariknya, meski ada tawaran dari Newcastle United, Joao Pedro dikabarkan hanya ingin bermain untuk Chelsea. Chelsea memang fokus penuh mendatangkan Joao Pedro setelah sebelumnya berhasil memfinalisasi transfer Jamie Gittens yang sudah melewati tes medis. Namun Chelsea bukan satu-satunya klub yang mengincar pemain 23 tahun ini. Newcastle United juga sudah mengajukan 2 penawaran kepada Brighton, namun ditolak. Kini Chelsea menjadi klub yang terus berupaya untuk mendapatkan pemain muda berbakat tersebut. Menurut kamu, seberapa besar pengaruh Joao Pedro bisa membantu Chelsea di Piala Dunia antar klub dan musim-musim berikutnya? Apakah transfer ini tepat bagi The Blues? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar.